Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Banyak yang meminta saya ataupun banyak yang bertanya ke saya tentang, "Dok, kalau saya diet telur itu saya alergi." Nah, itu bagaimana? Kemudian ada juga yang, "Dok, kalau saya makan telur itu jerawatan." Ada juga yang, "Dok, kalau saya makan telur itu bisulan." Nah, jadi saya baru ada waktu ini untuk membuatkan video bagaimana kalau seandainya teman-teman diet telur tapi teman-teman alergi telur. Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Walaupun baru dibahas sekarang, tapi teman-teman harus tetap semangat dalam menjalani pola hidup sehat. Nah, nanti di channel ini ada segmen baru, jadi nantikan ya. Nanti akan kita buat gerakan-gerakan untuk mengecilkan daerah tertentu ataupun mengencangkan daerah tertentu, langsung dipraktekkan. Jadi teman-teman bisa mencontoh gerakannya sambil menonton ya, ataupun bisa dihafalkan, nanti baru dipraktekkan. Nah, jadi ini bisa teman-teman lakukan di rumah sambil menonton video yang akan diupload ataupun yang akan tayang di channel ini. Nah, kemudian juga akan ada segmen baru nanti tutorial bagaimana cara membuat minuman sehat ya, kemudian juga penjelasannya. Nah, ini juga bisa teman-teman ikuti langkah-langkahnya. Maka dari itu teman-teman terus dukung channel ini ya, terus support channel ini, terus berikan komentar ya, kritik, saran boleh ataupun pengalaman teman-teman. Jadi doakan juga channel ini semoga menjadi channel nomor 1 kesehatan di Indonesia. Kalau seandainya teman-teman ramai yang nonton, ramai komentar, berarti kan ada feedback dari teman-teman ataupun dari penonton. Jadi kita akan lebih semangat lagi dalam membuat video dan juga kita akan lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi baru. "Dok, kalau seandainya saya alergi telur ayam, apakah kalau seandainya diganti telur bebek, telur angsa, ataupun telur puyuh itu bagaimana?" Nah, biasanya kalau orang alergi telur ayam, biasanya dia juga alergi dengan telur unggas lainnya ya. Karena dia menganggap, tubuh kita menganggap protein yang terdapat dalam telur itu merupakan senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Nah, makanya dilawan. Jadi itulah timbulnya reaksi alergi. Nah, ini karena ada kesamaan struktur dari protein di telur tersebut. Nah, makanya biasanya alergi juga. Kemudian, "Dok, kalau seandainya yang makan telur jadi jerawatan atau bisulan itu bagaimana?" Nah ya, kalau seandainya teman-teman makan telur jadi jerawatan ataupun bisulan, nah itu tidak perlu panik, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung, tapi tetap bisa diet telur ya. Nah, itu nanti akan kita bahas secara menyeluruh penggantinya bagaimana supaya teman-teman bisa menjalani diet telur secara optimal. Jadi kalau seandainya teman-teman memang tidak bisa mengkonsumsi telur, itu jangan memaksakan tetap mengkonsumsi telur ya. Karena kalau seandainya teman-teman alergi, ini sangat berbahaya sekali ya. Bisa badannya bengkak-bengkak ya, bisa sesak napas, nanti bisa fatal akibatnya hanya ingin diet telur. Karena kan tujuan diet ini kita berharap berat badan kita ideal dan kita menjadi lebih sehat. Nah, tidak jarang juga reaksi alergi yang ditimbulkan itu reaksi ringan ya. Misalkan cuma hanya gatal-gatal ataupun kemerahan. Tapi memang kalau seandainya teman-teman memang ada alergi terhadap telur, jangan memaksakan tetap mengkonsumsi telur. Jadi harus diganti dengan yang lain. Jadi sepakat ya, jangan memaksakan untuk mengkonsumsi telur kalau seandainya alergi. Jadi stop konsumsi telur kalau teman-teman memang alergi ya. Ini berlaku juga kalau teman-teman misalnya timbulnya jerawat, bisul. Nah, ini juga harus diperhatikan, harus dipilah-pilah makanan mana yang membuat kita merasa tidak nyaman, merasa bisa menimbulkan penyakit. Jadi jangan memaksakan satu tujuan terus timbul efek negatif yang lain. Jadi harus kita pilah-pilah, stop kalau memang itu tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi teman-teman tetap bisa diet telur ini dengan cara mengganti telurnya ya. Nah, pengganti telurnya ini tetap memiliki protein yang menunjang program diet teman-teman. Nah, jadi tidak perlu khawatir ya. Makanan yang teman-teman bisa gunakan sebagai pengganti telur, yang pertama itu daging tanpa lemak. Nah, jadi daging tanpa lemak ini sangat enak sekali ya. Kalau seandainya teman-teman olah misalnya dipanggang ataupun di oven ataupun teman-teman olah dengan cara kesukaan teman-teman, yang jelas jangan digoreng. "Dok, kenapa harus daging tanpa lemak?" Nah, memang yang kita butuhkan itu memang dagingnya ya, bukan lemaknya. Karena kalau seandainya daging penuh dengan lemak, nah ini lemak ini jadi tidak sehat ya. Tidak bisa menunjang program diet kita untuk ke arah yang sehat. Nah, daging tanpa lemak ini juga bisa mengganti ya, sebagai pengganti telur karena dia kaya akan protein. Jadi proteinnya juga melimpah.
Karena kita mengkonsumsi telur ini harapannya itu mendapatkan proteinnya untuk menunjang program diet. Jadi teman-teman bisa mendapatkannya dari daging tanpa lemak ini. Jadi kalau seandainya teman-teman ke pasar, itu pilihlah benar-benar daging utuhnya ya, jangan daging yang ada campuran putih-putih, banyak putih-putihnya. Memang kalau putih-putihnya banyak itu kalau seandainya teman-teman bikin sop ataupun makanan, itu memang enak sekali ya, di mulut ini kayak lengket gitu. Cuman ya kita perlunya memang daging utuhnya ya, daging tanpa lemak. Walaupun daging ini tanpa lemak, namanya daging tetap daging ya, tetap enak rasanya. Jadi teman-teman bisa konsumsi daging ini, misalnya ukurannya itu 1 potong lauk ya, untuk sekali konsumsi. Ya kelemahan daging ini memang yang harganya relatif mahal dibandingkan dengan telur. Tapi teman-teman bisa memang kalau seandainya alergi telur, ini bisa menjadi salah satu pilihan ya, pilihan makanan untuk pengganti telur. Catatan, jangan konsumsi daging terlalu banyak, terlalu berlebihan, karena nanti efeknya bukan positif ya, malah jadi efek negatif kalau seandainya teman-teman konsumsi terlalu banyak. Pilihan makanan yang kedua sebagai pengganti telur itu dada ayam. Jadi kalau teman-teman seandainya alergi telur ayam, telur unggas lainnya, tetap bisa mengkonsumsi ayam ya. Ini yang saya rekomendasikan, itu pilihlah bagian dada ayam. Nah dok, kalau seandainya saya suka bagian leher, gimana dok? Nah ini tidak boleh ya, karena bagian tersebut itu banyak kulitnya, kemudian dagingnya juga sedikit. Yang direkomendasikan itu dada ayam. Kalau seandainya tidak ada dada ayam, paha boleh ya, tapi yang paling baik itu memang dada ayam. Jadi dada ayam ini bisa teman-teman olah menjadi panggangan ataupun di oven ya. Jadi tetap olah sesuai selera, dan juga jangan konsumsi terlalu banyak, terlalu berlebihan ya. Jadi nanti satu ayam dimakan utuh ya kan, nonton channel-channel lain, kemudian melihat orang makan 1-2 ekor ayam langsung habis. Nah diikutin itu jangan ya, karena kita ini untuk menurunkan berat badan. Pilihan makanan yang ketiga sebagai pengganti telur itu adalah ikan. Nah teman-teman, selain ayam tadi ya kan, kemudian selain daging tadi, nah teman-teman bisa juga mengolah ikan sebagai pengganti telur karena kaya akan nutrisi-nutrisinya ya. Dan juga bisa sebagai pengganti protein kalau memang teman-teman alergi telur. Nah ikan ini sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Teman-teman bebas milih ikan apa saja, mau ikan sungai, ikan gabus, ikan baung ataupun ikan lainnya. Nah kemudian juga misalnya teman-teman suka ikan laut ya, ikan salmon, ikan tuna, udang. Tapi ingat ya, walaupun teman-teman bisa mengolah ikan ini, bisa mengkonsumsi ikan, apalagi kalau tadi makanan laut, itu usahakan jangan porsinya berlebihan ya. Jadi yang sedang-sedang saja, yang sewajarnya saja, jangan terlalu banyak. Jadi ikan ini, olahan ikan yang teman-teman buat nanti itu bisa sebagai pengganti telur, sebagai penunjang untuk menurunkan berat badan teman-teman kalau seandainya porsinya memang tidak berlebihan ya. Pilihan makanan yang keempat pengganti telur itu tahu tempe. Nah tahu tempe ini sangat banyak kita temui, sangat gampang sekali kita temui di pasar ya, di toko-toko makanan, karena memang tahu tempe ini merupakan produk populer di Indonesia yang harganya juga murah, bersahabat dengan kantong tentunya. Selain tadi teman-teman misalnya ayam, ikan, daging, nah tahu tempe ini bisa menjadi pilihan karena harganya yang ekonomis. Apalagi kalau kita tinggal di Indonesia ini kan sangat gampang sekali lah pokoknya mendapatkan tahu tempe ini. Walaupun harganya murah, tahu tempe ini cocok sekali untuk pengganti telur karena kaya akan protein juga, dan juga bisa sebagai penunjang diet teman-teman. Tetapi akhir-akhir ini saya banyak melihat ya, orang Indonesia itu gengsi untuk mengkonsumsi tahu tempe ya, karena makanannya kurang populer, kurang gaul gitu kan. Padahal orang barat pun sangat menyukai tahu dan tempe ini ya. Tidak jarang kita lihat di luar negeri sana, di video-video YouTube juga, kita lihat orang barat, orang Eropa itu datang ke makanan khas Indonesia untuk mencicipi ataupun untuk mengkonsumsi tahu tempe. Jadi janganlah gengsi-gengsi kita untuk mengkonsumsi tahu tempe ini ya. Masa orang luar saja menyukai, kita malah ingin melupakan ataupun ingin meninggalkan tahu tempe ini. Tapi perlu teman-teman ingat, konsumsinya juga jangan terlalu banyak. Nanti ya sekali makan itu misalnya setengah kilo tempe atau setengah kilo tahu, ya itu berlebihan juga ya, yang sewajarnya saja. Yang kelima itu susu ya. Jadi misalkan nih teman-teman susah mendapatkan daging, susah mendapatkan ikan, susah mendapatkan ayam,
yang terakhir susah mendapatkan tempe, tahu tadi, teman-teman bisa menggunakan ataupun meminum susu sebagai pemenuhan nutrisi untuk diet ya. Jadi susu ini kayak akan protein juga, kalsium juga yang baik bagi tubuh kita. Tapi pilihlah kalau bisa itu susu yang low fat. Kemudian teman-teman juga bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya dari olahan susu, produk olahan susu, mulai dari keju, yogurt, ataupun produk olahan susu lainnya. Nah, tapi perlu diingat, tetap lihat komposisi dari makanan yang teman-teman konsumsi, pilihlah yang low fat. Dok, kalau seandainya diolah cuma hanya direbus atau dikukus kan tidak enak nih dok. Bagaimana kalau seandainya dikasih cabai, ya kan, garam, kecap, saus, ataupun sejenisnya, itu bagaimana dok? Nah, ini boleh saja teman-teman kasih cabai, ya kan, kasih bumbu, kasih garam, tapi memang sedikit saja ya kalau seandainya bumbu ataupun garam. Karena kalau teman-teman terlalu asin mengkonsumsi makanannya, nanti itu gagal dietnya karena tubuh kita menarik air ya. Kemudian kalau bisa makanannya itu jangan digoreng. Nah dok, kalau seandainya terpaksa digoreng bagaimana? Nah kalau seandainya teman-teman terpaksa digoreng, pilihlah minyak yang sehat ya, minyak canola, minyak biji bunga matahari, minyak zaitun, pakailah minyak itu. Setelah menonton video ini teman-teman pilihannya jatuh ke mana? Ke nomor 1, ke nomor 2, ke nomor 3, ke nomor 4, atau ke nomor 5. Silakan tulis di komentar tanggapannya ataupun pilihannya. Silakan juga teman-teman ceritakan pengalaman teman-teman menggunakan diet apapun itu, terserah di komentar. Nanti kita baca ya sama-sama. Dan untuk teman-teman yang lain, kalau seandainya ada yang komentar, tahu jawabannya, silakan bantu jawab supaya teman-teman yang lain tidak tersesat ataupun tidak bingung. Oke, terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk menulis di komentar dan juga bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat, semoga selalu menginspirasi, selalu menambah wawasan kita semua ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Salam sehat, sampai jumpa.